Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat, kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dalam hidup, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk kami membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ayub pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita iman yang teguh kepada Allah. Kita terus belajar dan berusaha supaya saudara dan saya memiliki iman yang teguh kepada Allah, iman yang kokoh kepada Allah, iman yang tidak tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun dalam hidup saudara dan saya. Seperti iman yang teguh yang dimiliki oleh Ayub. Meskipun dia mengalami situasi yang sulit, yang sukar dalam hidupnya, tetapi dia tetap punya iman yang teguh kepada Allah. Imannya tetap kokoh hanya kepada Allah dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Belum selesai duka cita yang dia alami oleh karena anak-anaknya meninggal dan juga semua harta kekayaannya dijara orang. Dalam nats firman Allah yang kita baca hari ini, dia juga mengalami penyakit kusta yang menjijikkan. Sungguh suatu penderitaan yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub. Tetapi ayat 10 dari nats yang kita baca hari ini menunjukkan betapa dia punya iman yang teguh kepada Allah. Betapa dia punya iman yang kokoh kepada Allah. Betapa dia punya iman yang tak tergoncangkan dan tak tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena itu dia berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Suatu penderitaan yang luar biasa, tapi dia tetap masih berkata seperti itu. Menunjukkan bahwa dia punya iman yang teguh, yang kokoh kepada Allah. Dan ini yang perlu saudara dan saya contohi, yang perlu saudara dan saya teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh kepada Allah, dan tidak akan pernah tergoyahkan dan tergoncangkan oleh apapun dan oleh siapapun. Lalu pertanyaannya, iman yang teguh kepada Allah itu iman yang seperti apa? Iman yang teguh, yang kokoh kepada Allah itu dalam bentuk seperti apa? Setidaknya ada dua yang saya lihat di sini. Iman yang teguh kepada Allah dalam ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Itu perkataan yang disampaikan oleh istri Ayub kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
Di sini saya melihat iman yang teguh kepada Allah yang pertama adalah iman yang tetap bertekun dalam kesalehan sekalipun menghadapi masa yang sulit. Sekali lagi, iman yang teguh kepada Allah yang pertama adalah iman yang tetap bertekun dalam kesalehan sekalipun menghadapi masa yang sulit, menghadapi masa yang sukar dalam hidup. Itu yang dimiliki oleh Ayub. Dia masih tetap bertekun dalam kesalehannya. Makanya dalam ayat 10 bagian terakhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu menunjukkan bahwa dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Sekalipun dia mengalami penyakit borok yang menjijikkan, sekalipun dia ditimpa tula, penyakit menular yang menjijikkan, tetapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya bahwa dia punya iman yang teguh kepada Allah, yaitu iman yang tetap bertekun dalam kesalehan. Sekalipun menghadapi masa yang sukar, sekalipun menghadapi masa yang sulit, tapi dia tetap bertekun dalam kesalehan. Ini yang perlu kita contohi dan teladani dari Ayub. Tetap bertekun dalam kesalehan. Meskipun kita ada pada pandemi COVID-19, tapi kita tetap bertekun dalam kesalehan hidup kita. Meskipun kita menghadapi penyakit yang kronis yang menggerogoti hidup kita, tapi kita tidak luntur dalam ketekunan kesalehan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi penderitaan, pergumulan yang berat, situasi yang sulit, situasi yang sukar, tapi iman kita tetap bertekun dalam kesalehan. Ini yang namanya iman yang teguh, iman yang kokoh kepada Allah. Kalau kibarat lautan tenang teduh kita bertekun dalam kesalehan, semua orang bisa. Tapi kita masih bisa bertekun dalam kesalehan hidup, dalam kesucian hidup kita. Di saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, itu butuh iman yang teguh kepada Allah. Dan hanya iman yang teguh kepada Allah lah yang bisa bertekun dalam kesalehan meskipun ada pada penyakit kronis yang menggerogotinya. Yang kedua, iman yang teguh kepada Allah itu seperti apa? Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Iman yang teguh kepada Allah yang kedua adalah iman yang tetap mau menerima yang buruk, sekalipun dalam masa yang sukar. Iman yang tetap mau menerima yang buruk dari Allah. Tidak hanya mau menerima hal-hal yang baik saja, tidak hanya mau menerima hal-hal yang enak saja, tidak hanya mau menerima hal-hal yang menyenangkan saja dari Allah, tetapi iman yang teguh kepada Allah adalah iman yang tetap mau menerima yang buruk kepada Allah, yang buruk dari Allah. Iman yang tetap mau berkata, saya bersyukur sekalipun saya ada dalam penyakit. Itu artinya kita mau menerima yang tidak baik sekalipun. Itu yang dimiliki Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu berarti bahwa iman yang teguh kepada Allah adalah iman yang tetap mau menerima yang buruk dari Allah sekalipun. Kita tetap masih bisa tersenyum meskipun ada masa sulit yang kita alami. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun ada penderitaan, ada penyakit, ada kesulitan yang kita alami. Artinya kita tidak hanya menerima yang baik dari Allah. Kita tidak hanya bersyukur pada waktu mengalami berkat, mengalami pertolongan, mengalami hal-hal yang baik. Tapi iman yang teguh tetap bersyukur sekalipun mengalami hal yang buruk. Iman yang teguh kepada Allah adalah iman yang tetap memuji Tuhan sekalipun dalam penderitaan.
Iman yang tetap bersemangat mengikut Tuhan meskipun ada hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Itu iman yang teguh kepada Allah, dan iman seperti itulah yang dimiliki oleh Ayub, yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani dalam hidup, yaitu iman yang teguh kepada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami, yang boleh mengajar kami supaya kami punya iman yang teguh kepada Allah, seperti yang dimiliki oleh Ayub, yaitu iman yang tetap bertekun dalam kesalehan, sekalipun menghadapi masa yang sulit, yaitu iman yang tetap mau menerima yang buruk dari Allah. Kami mau menerimanya, bukan hanya menerima yang baik, tapi yang buruk juga. Itu iman yang teguh kepada Allah. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesibukan, dalam mata pencarian. Hamba berdoa umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, ada dalam kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.